Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Kita bernyanyi dari buku Kirim Nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan Anakmu yang tunggal itu, memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui Anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita mengasuh baik istri maupun pembantunya dan mendidik ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 40 kita bersama-sama membacanya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Orang semakin tersebut Waktu Jumat Minggu Pembuli 7 Maret 2021, kami akan membacakan beberapa poin dari Waktu Jumat. 1 Romawi pelayanan, rencana pernikahan, pemberitahuan yang pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudari Claudia Esther Setiani Bung Simamoran, putri dari Bapak Habel Simamoran, Ibu Dewi Rosmiani Bung Malu, Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Sisi Kamang Raja, Wekter, dengan Saudara Freddy Hutahaya, putra dari Bapak Onar Hutahaya, Ibu Mita Hawamoan Bung Pelarigua, Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Kelurahan, Distrik 18 Jabateng DIY. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Kelurahan. Dua sakramen baptisan kudus pada hari Minggu 14 Maret
11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis supaya menghadiri bimbingan kepada orang tua pada hari Jumat 12 Maret 2021 pukul 14 WIB bertempat di gereja dengan membawa fotokopi akte pernikahan. Manam Konkret. Dua Romawi Persekutuan Koinonia, pertanyaan wilayah dan sermon kategorial sehubungan dengan hari libur nasional pada hari Kamis 11 Maret 2021, maka pertanyaan wilayah dan sermon kategorial diliburkan dalam satu minggu ini. 3 Romawi persembahan persekutuan. Hari ini Minggu 7 Maret 2021, gereja kita akan melaksanakan atau menyampaikan persembahan persekutuan. Marilah kita menyampaikan persembahan persekutuan ini sebagai buah dari iman dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan terakhir, koordinasi pergelaran. Pada hari Selasa 9 Maret 2021, mulai pukul 17 WIB akan dilaksanakan koordinasi pergelaran bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Dimohon untuk seluruh pergelaran mengikuti koordinasi pergelaran ini. Demikian pertemuan untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Orasi dikasih.
damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Kabar kesukaan dari firman Tuhan yang menjadi korban di minggu pada siang hari ini. Saya akan bacakan apa yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu orang lain di hadapannya. Jangan membuat bagimu makhluk dengan menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki atau anak perempuan atau hamba laki-laki atau hamba perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menyuduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki Minggu Okuler yang mengajak gereja, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, menyatakan bagaimana hidup kita terarah, tertuju kepada Tuhan. Saya mengarah doa aku doa jauh, maka saya tertuju terarah
cinta akan hukumnya. Atau dengan kata lain, bagaimana Tuhan juga selalu mengamati, mengawasi umat Israel, mengawasi juga gerejanya dan kita sebagai tanda bukti kasih Tuhan akan kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Jadi kalau minggu ini kita misalnya mengajak untuk berkompuni supaya mata kita terarah kepada Tuhan, itu sebenarnya mau menanyakan kita pribadi lepas pribadi, mau menanyakan dirinya di sepanjang zaman, apakah kita sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan dari segenap hati, dari segenap jiwa, dari segenap akal budi, dari segenap keberadaan kita, atau juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mata yang terarah kepada Tuhan sekali lagi adalah bukti kita, bukti kasih kita akan Tuhan. Dan itulah sebenarnya sebagai kesimpulan rumusan daripada dekalogus atau hukum yang setiap minggunya kita dengar, yaitu hukum Taurat yang ke-10 itu, yang memang dibagi atas dua bagian besar, yaitu mengajak setiap umat ciptaan Tuhan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Dan ini menjadi gambaran daripada simbol salib Kristus yang selalu digambarkan bagaimana salib itu, bagaimana kita mengasihi Tuhan itu secara vertikal, dan juga bagaimana kita mengasihi manusia secara horizontal. Oleh teman kalian dapat kalau yang mereka terbaik dulu asesori kalau kita bisa bicara itu salib itu dua hal ini simbol kasih. Dimanapun kita ada, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berjalan, bahwa itu tidak lagi terpisah dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kita kasih, kasih kepada Allah dan sesama manusia adalah sebagai gambaran daripada kasih Allah, karena memang Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Sehingga kita juga sebagai umat ciptaannya sungguh-sungguh harus mengasihi. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dengan bukti nyata, dengan tindakan sungguh-sungguh melalui sikap perbuatan kita memang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Firman ini menjadi jawabannya. Pertama, gereja ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang betul-betul mengasihi Allah, itu menandakan mengajak kita di dalam kehidupan kita bagaimana kita menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama, menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama, atau dengan kata lain bagaimana kita benar-benar sangat loyal kepada segala perintah hukum-hukum Tuhan, menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama. Itu yang memang arti daripada dalam kita tadi membaca dalam ayat 3 dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Sebenarnya ajakan ini adalah ajakan yang umat Islam pada zaman ketika Tuhan melalui Musa mengajak umatnya sampai kepada tanah Kanaan. Tuhan dari awal memiliki misi bagi umatnya supaya mereka menjadi umat pilihannya, menjadi umat kebanggaannya, menjadi umat yang memang betul-betul melaksanakan segala perintah-perintah daripada sepanjang
selalu percaya, takut, hormat, bahkan memuliakan dan mengasihi Dia lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Memang yang menjadi perlu kita bagaimana supaya sampai keinginan Tuhan ini dalam kenyataan kehidupan. Kalau kita harus lebih takut, lebih kasih dan percaya kepada Tuhan lebih dari apa yang dan siapa yang ada di dunia ini, jangan ini pasti. Jangan ada Allah lain di hadapan. Atau mungkin dengan kata lain, apapun yang kita kasihi, atau apapun yang bicara kita takuti, atau apapun yang ada kita percaya di dunia ini melebihi Tuhan Allah, sebenarnya itu sudah tidak jadi menjadi Tuhan kita. Itu sudah tidak jadi menjadi Tuhan kita. Atau mungkin dengan kata lain, baik harta, baik kekuasaan, baik posisi, bahkan baik anggota keluarga dan sahabat, jika kita tempatkan di atas Tuhan Allah, maka itu juga kita jadikan menjadi Tuhan kita. Makanya Tuhan mengajak kita supaya kita mengedepankan, mengutamakan Dia dari segala sesuatu. Ini menjadi perjuangan dari gereja yang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gambaran kita yang betul-betul mengasihi Allah dari segala hati dan juga mengasihi sesama manusia. Kita harus loyal kepada Tuhan. Dalam arti kasih kepada Allah adalah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang besar. Tuhan itu adalah memang monoteisme, bukan politeisme. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tertuju kepada Tuhan melalui undangan minggu ini, sebenarnya kita mau diajak bagaimana supaya kita memang betul-betul merendahkan, jangan merendahkan Tuhan. Nah, memang itu arti daripada ayat ke-7 kalau dikatakan tadi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan bahasa sederhana, jangan merendahkan nama, jangan rendahkan atau jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan memperalat nama Tuhan dengan maksud dan tujuan-tujuan yang jahat, bahkan di dalam membenarkan tindakan-tindakan yang salah. Ini menjadi suatu ajakan bagi gereja dan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita betul-betul pikiran kita, hati kita, jiwa kita terarah kepada Tuhan yang sudah melindungi mencintai kita. Jangan merendahkan nama Tuhan. Karena apa? Karena nama Tuhan itu adalah kudus, bukan untuk dicemarkan, bukan untuk direndahkan, bukan untuk dipermainkan, bukan untuk disalahgunakan namanya, tetapi Allah itu adalah untuk dipuja, untuk disembah, untuk dimuliakan, untuk diagungkan melalui doa dan lain-lain. Karena setiap hari atau setiap minggu kita selalu diajak. Apakah itu melalui nyanyian pujian? Itu adalah ajaran kita bagaimana untuk mengagungkan nama Tuhan, mengasurkan namanya, karena kita percaya, kita akui, dan kita betul-betul memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, gereja atau kita sebagai anak-anak Tuhan yang terarah kepada Tuhan itu mau mengundang kita supaya kita benar-benar meluluskan hari Sabat. Ikon pribadi yang lindas di batin waktu.
ikut kepada Dia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap hari adalah milik Tuhan. Kita semua tahu bahwa setiap hari itu adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menginginkan kita untuk menguduskan hari ini, untuk beribadah dengan suara atau dengan firman. Dan mungkin dengan kata lain, bahwa dunia ini bukan tempat di mana kita hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk melaksanakan produktivitas tanpa berhenti. Karena memang Tuhan sendiri juga ada saatnya Dia menjadi hari dalam hidup kepada Dia beriman. Itu gambaran bagaimana juga gereja dan kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar memakai hari kudus itu menjadi hari persiapan kita untuk benar-benar menguduskan Dia lewat mendengar firman-Nya. Dan memang itu yang selalu diajarkan oleh Mazmur. Kalau Dia mengatakan dalam Mazmur 26 ayat 8, apa Dia kata? Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Itu sebagai gambaran bahwa memang Mazmur begitu rindu terus, rindu untuk selalu berkomunikasi, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan setiap kehidupannya, khususnya saat menguduskan hari Sabat atau hari Minggu. Ibu Bapak yang terkasih, nah sekarang apa yang mau Tuhan inginkan dari kita melalui Minggu Okulik ini? Minggu Okulik ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi kehidupan kita, kemana arah kehidupan kita selama ini. Apakah kepada kekuatan kita sendiri yang terbatas ini? Apakah terhadap harta dunia yang ada di dunia ini? Atau apakah dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini? Mari kita arahkan hidup kita hanya kepada Dia. Mengarah kepada Tuhan berarti seluruh harapan kita, seluruh keinginan kita, rencana kita selalu tertuju kepada Tuhan. Sukacita ataupun mungkin kebahagiaan juga harus tertuju, bahkan terarah berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin saat beban kita ada menimpa kehidupan kita, bahkan mungkin juga ada pertemuan yang menimpa kehidupan kita, bahkan mungkin juga cobaan-cobaan yang datang yang menerpa kehidupan kita, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Atau dengan kata lain, dalam suasana suka dan duka pun, Tuhan mengajak kita, mari selalu mata kita terarah kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang memang mampu untuk menolong kita, bahkan menguatkan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Minggu Okulik ini mau mengajak kita supaya kita mengarah kepada Tuhan. Karena memang ketika gereja dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengarah kepada Tuhan, itu berarti memiliki relasi yang begitu intim dengan Tuhan setiap hari. Memiliki relasi yang begitu intim. Hidup yang mengarah kepada Tuhan berarti mengasihinya sekali lagi lebih dari segalanya, mempercayainya lebih dari segalanya, atau lebih takut
kepada Tuhan daripada segala karunia, bahkan lebih memuliakan namanya sepanjang masa, lebih daripada yang lainnya. Nah, inilah sebagai ajaran kita ini. Semoga kita berjalan beraktivitas apapun, aktivitas kita setiap hari. Sekali lagi, arahkan lebih dulu hati hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami umat-Mu, gereja-Mu, agar kami selalu mengutamakan, mengedepankan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu dituntun oleh Tuhan di setiap langkah, di setiap kehidupan, dan di setiap tindakan perbuatan pekerjaan kami setiap hari. Kuatkan kami melalui Roh Kudus agar kami menjadi loyal kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dari segala hati kami, dari segala jiwa dan akal budi kami. Kami tidak akan mau merendahkan nama Tuhan, bahkan kami akan selalu meneruskan nama Tuhan, dan Engkau akan kami puji-puji, kami sembah, kami agungkan setiap hari lewat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, lewat kehidupan kami. Langsung memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan mujizat nyata di dalam kehidupan kami, khususnya saudara-saudara kami yang sakit. Engkau berikan kesembuhan penuh di dalam kehidupan kami. Berikan kehidupan bagi saudara-saudara kami yang terluka, terkhusus kepada keluarga seterus berkepanjangan, karena orang tuanya telah hidup di dunia. Kau berikan kehidupan dari Tuhan, biarlah Engkau yang selalu catat setiap kehidupan mereka, dan mereka juga mau terus terarah hidupnya akan Tuhan Yesus sebagai Sang Penghibur. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Dan
Sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon diangkat lewat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, datang ke depan dan sambil kita bernyanyi. Oh
persembahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam